Oke, materi yang kali ini adalah tentang hukum dasar kimia. Ada beberapa hukum yang mendasari hukum dasar kimia ini, yaitu adalah hukum Lavoisier, hukum Proust, hukum Dalton, hukum Gay-Lussac, dan hukum Avogadro. Dan masing-masing mempunyai kondisi yang berbeda-beda. Hukum Lavoisier, hukum Proust, dan hukum Dalton itu cerita tentang massa, sedangkan hukum Gay-Lussac dan hukum Avogadro itu cerita tentang gas, tentang perilaku gas. Jadi, pikiran Anda harus diarahkan dulu ke materi tentang itu. Jadi tentang massa, yang 4 dan 5 adalah tentang gas. Hukum Lavoisier bilang massa zat sebelum reaksi dan setelah reaksi adalah sama. Kalau kita melihat tentang perhitungan-perhitungan tentang hukum dasar kimia, hukum Lavoisier itu hanya sifatnya itu adalah teori, jadi nggak ada hitungan di situ. Paling hukum Lavoisier itu dia akan tanya dalam bentuk teori. Misalnya ada suatu reaksi, katakanlah saya taruh di sini terus kemudian di sini nanti saya hapus. Ini bukan hukum Proust. Jadi kayak misalkan katakanlah kita punya besi. Besi itu dalam bentuk padat, terus kemudian dia bereaksi sama oksigen dalam bentuk gas menjadi karat besi Fe3O4. Ini dalam bentuk solid. Jadi kalau misalkan besi, misalkan kita punya sepotong besi, kita taruh di udara terbuka, katakanlah dia itu 10 gram. Nah, paling dia di dalam soal, dia akan tanya, setelah beberapa lama dibiarkan, nanti massa besinya akan bertambah, sama, atau berkurang. Jadi, dalam hal ini, hukum Lavoisier kan bilang massa zat sebelum reaksi sama setelah reaksi sama. Jadi, kalau misalkan beberapa orang yang dia nggak terlalu ngerti, maka kita akan bilang bahwa sama, karena hukum Lavoisier bilang seperti itu, padahal nggak sama, karena pada saat kita timbang, yang kita timbang itu adalah besi, bukan Fe3O4. Jadi pada saat dia diletakkan dalam satu sistem yang terbuka, nggak tertutup, berarti ada oksigen yang diambil dari udara. Pada saat dia itu diambil oksigen dari udara, maka dalam hal ini Fe-nya itu akan mengikat sejumlah oksigen. Kalau dia mengikat sejumlah oksigen, maka setelah reaksi, besinya itu akan bertambah karena dia bukan lagi besi. Sebagian dia besi, ya, karena dia itu belum mengalami oksidasi. Sedangkan bagian permukaannya dia sudah bereaksi sama udara dan dia akan berubah menjadi Fe3O4 yang membuat massanya itu, massa setelah reaksinya itu akan lebih besar daripada 10 gram. Jadi kalau untuk hukum Lavoisier modelnya seperti itu. Jadi kalau misalkan dia itu sistemnya tertutup, maksudnya nggak ada sesuatu yang masuk dan nggak ada sesuatu yang keluar, maka hukum Lavoisier berlaku, iya. Tapi kalau misalkan sistemnya itu terbuka, reaksi kimia itu terjadi pada satu sistem yang bisa berhubungan sama udara, ada kemungkinan bahwa dia massanya nggak sama dengan yang awalnya. Itu hukum Proust. Saya hapus dulu karena ini nggak dipakai. Saya butuh ruang untuk hukum Proust. Oke. Terus kemudian hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Senyawa-senyawa memiliki perbandingan unsur penyusun yang selalu tetap. Ya, dalam hal ini maksudnya apa? Mungkin kalau misalkan di sebelah Anda sekarang ini ada sistem periodik unsur, coba dikeluarin supaya kita bisa memperbandingkan dan saya akan tunjukin. Kalau misalkan kita terkait sama katakanlah karbon dioksida dibentuk oleh unsur C dan unsur oksigen. Unsur C, kalau misalkan kita lihat dalam sistem periodik unsur, nomor atomnya itu 6, nomor masanya 12. Unsur O, nomor atomnya 8, nomor masanya adalah 16. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang hukum Proust dan kita mau mencari perbandingannya, seharusnya di dalam soal itu nggak perlu dikasih tahu, karena kita bisa mencari tahu sendiri dari sistem periodik unsur. Jadi kalau misalkan di sini kita punya karbon, oksigen, saya belum kasih pengantar untuk di bagian awal, CO2, saya kasih bagian pengantar di depan. Dari antara 5 hukum ini, hukum Gay-Lussac ini paling susah. Jumlah soal variasinya kurang lebih sekitar 15 soal. Yang hukum Lavoisier ini nggak ada soal hitungan. Yang hukum Proust itu kurang lebih sekitar 3-5 variasi soal. Yang hukum Dalton itu kurang lebih cuma 1 variasi soal.
Yang hukum Avogadro itu juga satu variasi soal. Jadi nggak terlalu susah. Jadi dalam hal ini, hukum Prost dan hukum Gay-Lussac itu harus benar-benar bisa. Hukum Prost itu adalah yang kedua, yang tersusah. Jadi, ya tapi ini nggak terlalu susah sekali, gampang sekali dipahami. Kalau misalkan kita latihan cukup banyak, ini bukan satu yang menyusahkan. Antara hukum Prost, hukum 1, 2, 3 ini terkait sama massa seperti yang tadi saya sudah bilang. Yang keempat dan kelima itu terkait sama gas. Dua cerita yang berbeda, saya akan cerita di video yang berbeda. Hukum Prost sama hukum Dalton itu hampir sama, tetapi dia berbeda dalam hal jumlah senyawa yang dimiliki. Kalau hukum Prost, kita berbicara tentang satu senyawa. Contohnya kayak seperti C sama O membentuk CO2. Jadi kita tinggal nyari tahu perbandingannya berapa. Tetapi pada saat kita bicara tentang hukum Dalton, kita bicara tentang unsur-unsur yang sama yang membentuk senyawa yang berbeda. Misalnya kita punya C sama O, dia bisa membentuk karbon monoksida dan dia bisa membentuk karbon dioksida. N sama O, dia bisa membentuk NO2 atau mungkin dia membentuk N2O3 atau mungkin dia membentuk N2O5. Jadi kita urusan sama ini semua di hukum Dalton. Unsur yang sama membentuk senyawa yang berbeda. Tetapi kalau di hukum Prost itu cuma satu senyawa doang yang kita urusin. Jadi beda. Kalau hukum Dalton kita akan membandingkan unsur sama unsur. Misalkan dalam hal ini kita membandingkan unsur oksigen sama unsur oksigen. Atau mungkin kita membandingkan unsur oksigen sama unsur oksigen sama unsur oksigen di N2O5 pada saat N-nya kita bikin sama. Jadi ceritanya beda. Nanti kita akan pelajari di belakang. Nah sekarang kalau misalkan kita mau nyari tahu perbandingan daripada massa karbon sama oksigen, kita nggak perlu koefisien reaksi. Sedangkan di yang keempat, koefisien reaksi itu sangat dibutuhkan di sini. Jadi topik bahasan yang sebelumnya yang tentang penyetaraan reaksi, yang kita nyari tahu koefisien reaksi apakah dengan menggunakan cara langsung atau cara tak langsung, itu sangat dibutuhkan di sini. Salah koefisien berarti akan salah perhitungan. Jadi ini butuh koefisien. Sementara yang lain kita nggak membutuhkan. Sekarang saya masuk ke bagian kedua. Karbon sama oksigen. Di sini kalau kita lihat, karbon itu nomor masanya adalah 12. Oksigen nomor masanya adalah 16. Karena di sini jumlah karbonnya itu ada 1 dan jumlah oksigen ada 2. Berarti oksigen yang 12 ini itu dikali 1. Jadi kita punya angka di sini itu 12. Sedangkan oksigennya 16. 16 kali 2 berarti adalah 32. Kecilin dong. Dibagi 4. Berarti kan di sini 3. Ini dibagi 4. Berarti 8. Jadi kita punya perbandingan itu 3 banding 8 banding 11. Jadi kalau misalkan karbonnya itu ada 3 gram, kita akan mempunyai oksigen 8 gram, dan kita akan mempunyai karbon dioksida 11 gram. Kalau kita punya karbon sebanyak 6 gram, ya coba lihat aja faktor pengalinya. Dari 3 mau ke 6, itu kan faktor pengalinya 2. Dari 8 mau ke faktor pengali 2, berarti hasilnya harusnya 16 gram. Ini dari 3 mau ke 6 kali 2, dari 8 mau ke 6, 16 kali 2, berarti dari ini ke sini juga kali 2. Atau tinggal ditambah aja, 6 ditambah sama 16 berapa? Dapatnya adalah 22 gram. Itu sebenarnya adalah hukum Prost. Jadi dia adalah perbandingan tetap. Coba kita lihat namanya. Senyawa-senyawa memiliki perbandingan unsur-unsur penyusun yang selalu tetap. Ya memang tetap untuk karbon sama oksigen membentuk CO2. Kalau misalkan kita bicara tentang unsur yang lain, misalkan kita bicara tentang unsur karbon monoksida yang dia tuh mengandung C sama O juga, kita nggak perlu menuliskan C itu dengan koefisien ya. Maksudnya kalau misalkan kalian mau tulisin dalam bentuk karbon ditambah sama oksigen, hasilnya adalah karbon monoksida, ya silahkan. Nggak usah ditulis dengan koefisien ya, karena kita nggak perlu koefisien di sini. Tapi kita membutuhkan perbandingan massa. Di sini karbonnya ada sebanyak 1, berarti 12 dikali 1, jumlahnya 12. Oksigennya jumlahnya 16, berarti di sini 16 dikali sama 1, 16. Tinggal dikecilin, dibagi 4, 3 dibagi sama 4, hasilnya adalah 4, berarti perbandingannya CO-nya itu 7. Artinya kalau karbonnya itu sebanyak 3 gram, dia hanya mau bereaksi sama oksigen yang jumlahnya 4 gram. Kurang dari 4 gram nggak mau dia. Kalau kurang dari 4 gram, berarti dia nggak akan terbentuk karbon monoksida sebanyak 7 gram. Kalau dia lebih dari 4 gram misalnya, 5 gram gitu, dia juga nggak mau. Dia cuma mau pakai 4 gram, sementara 1 gram itu akan muncul sisa. Jadi ini akan muncul 7 gram. Jadi namanya hukum perbandingan tetap. Sekarang kita lihat contoh soal. Berapa gram hidrogen oksigen yang dibutuhkan membentuk 18 gram H2O? Pertama, cari tahu perbandingan masanya.
Hidrogen kalau dilihat di dalam sistem periodik unsur, nomor atom 1, nomor massa 1. Oksigen, nomor atom 8, nomor massa 16. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu perbandingan daripada hidrogen sama oksigen, ya mau ditulis rumus kimia, rumus daripada atomnya boleh, mau ditulis dalam bentuk kalimat boleh, terserah. Ini H2O. Jadi kalau misalkan kita tulisin perbandingannya, hanya ada 2. Di sini 1 dikali 2, berarti jumlahnya 2. Oksigennya berapa? Oksigennya 16, berarti di sini 16. Jadi kalau misalkan kita bandingin, kecilin dong. Ini 1, terus kemudian ini 8, berarti perbandingannya itu 9. Dia mau membentuk H2O sebanyak 18 gram. Ya kita lihat faktor pengalinya berapa. Ini kan faktor pengalinya dikali 2, berarti ini juga dikali 2 lah. Berarti 16 gram. Di sini hidrogennya berarti sebanyak 2 gram. Ya tinggal tulis masanya hidrogen berarti adalah 2 gram, terus kemudian masanya oksigen adalah 16 gram. Lanjut ke yang lebih susah. Di sini dia sudah kasih tahu perbandingannya. Bagaimana caranya kita tahu perbandingannya? Di sini nitrogen bereaksi sama hidrogen. Jumlahnya 14 sama 3. Di sini jumlahnya 17. Berarti pas kan ya? 14 ditambah sama 3, 17. Jadi ada beberapa soal tertentu yang kita nggak usah nyari perbandingannya itu dari sistem periodik unsur. Nggak perlu karena dia udah kasih. Jadi saya tulisin nitrogen ditambah sama hidrogen. Saya nggak mau tulisin lengkap biar ini ya. Ini membentuk amonia. Amonia mau ditulis kayak gitu atau mau ditulis amonia ya terserah, sama aja. Karena hukum Proust dia nggak perlu perbandingan, nggak perlu rumus kimia secara umum. Perbandingannya adalah 14. Ini 3, ini perbandingannya berarti 17 dong, 14 ditambah sama 3. Nah sekarang tujuannya adalah mau nyari tahu amonia yang dihasilkan jika nitrogen itu adalah 59 gram, terus kemudian hidrogennya adalah 21 gram. Nah, saya balik lagi ke coret-coretan. Ini saya nggak perlu, jadi saya hapus dulu karena butuh ruang. Ini hapus saja. Nanti kalau mau lihat lagi tentang Dalton, lihat di sebelumnya ya, videonya di back. Nah, di sini saya menganalogikan tentang ini karena dia di sini diketahuinya itu adalah 2 unsur. Nitrogen diketahui 56 gram dan hidrogen diketahui 21 gram. Ada 2 senyawa pereaksi yang diketahui masanya. Dalam hal ini kayak seperti orang bikin kue. Misalnya ada satu orang yang dia mau bikin kue, si A misalnya, satu resep kue, katakanlah kue tertentu, kue sifon aja atau kue apa kayak yang paling gampang dibikin. Dia misalnya mau bikin satu resep kue, dia membutuhkan 1,5 kilogram tepung dan 6 butir telur. Kue itu nggak sama kayak seperti masak. Kalau kue kita kurangin sedikit tepungnya, 1,5 kilo kita kurangi 1,25 kilo, nggak bakalan jadi. Dia kalau misalkan minta 6 telur, kita kasihnya cuma 5 telur, dia nggak bakalan jadi juga. Jadi dia resepnya itu minta diikutin kalau misalkan kita mau bikin resep tertentu. Misalkan punya si siapa gitu kayak yang dia tuh jago masak kue. Jadi resepnya harus benar-benar seperti itu. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Pas. Katakanlah kalau misalkan ada satu orang yang dia tuh mau rencana bikin kue pada saat hari liburnya dia. Misalnya dia hanya mau memanfaatkan stok kue yang ada di rumah. Katakanlah tepung terigonya ada 6 kilo. Terus kemudian telurnya ada 12. Coba tebak, berapa resep kue yang dia bisa bikin? Jawabannya adalah 2. Cek tebakan kalian benar atau enggak. Jadi kalau misalkan kita lihat di dalam stok tepung, maka sebenarnya seakan-akan kita bisa bikin 4 resep untuk kue ini. Karena dari 1,5 ke 6 kan kali 4. Sementara kalau kita lihat dari sisi dari sisi telur, jumlah faktor pengalinya itu 2. Jadi di sini kita nggak bisa bikin 4 resep kue karena kalau kita bikin 4 resep, telurnya siapa? Kan kurang. Kalau dia mau bikin 4 resep berarti harusnya telurnya kan ada 24 kan ya? Dan dalam hal ini kurang. Nah, di dalam kimia, telur ini itu dinamakan adalah pereaksi pembatas. Pereaksi pembatas atau dalam hal ini kita sebut dia sebagai PP, saya singkat aja, gampang. Jadi dalam hal ini, orang ini dia bisa bikin 2 resep kue.
2 resep kue ini dengan menggunakan 3 kg tepung. Kenapa 3 kg? Gara-gara satu resep butuh 1,5. Dia mau bikin 2 resep, berarti 3 kilo dong. Sementara telurnya terpakai semuanya. Berarti dalam hal ini, telurnya ini habis bereaksi kalau menurut kimia. Habis bereaksi. Nah, terus kemudian ada sisa nggak? Adalah, wong tepungnya ada 6 kilo, dia kan mau bikinnya cuma butuh 3 kilo. Berarti dia ada sisa tepung sebanyak 3 kilo tepung. Nah, sekarang coba lihat. Ya, ini di kimia sama aja. Coba kita lihat faktor pengalinya dia. Dari 14 mau ke 56, faktor pengalinya berapa? Kali 4. Dari 3 ke 21, faktor pengali berapa? 7. Nah, di sini paling gampang adalah kita tulisin dalam bentuk singkatan MRS. Dalam hal ini, M itu adalah singkatan untuk mula-mula. Mula-mulanya itu ada berapa? R itu singkatannya adalah reaksi, atau kadang-kadang beberapa guru itu akan menuliskan dia sebagai B, atau dia bereaksi. Terus kemudian S itu adalah untuk sisa. Jadi dalam hal ini, karena nitrogennya itu faktor pengalinya adalah 4, berarti nitrogen itu adalah pereaksi pembatas. Saya singkat ya, ngerti kan ya? Jadi nggak terlalu banyak nulis. Nitrogen adalah pereaksi pembatas, berarti artinya sisanya dia adalah 0. Jadi karena dia itu sisanya adalah 0, berarti dia akan bereaksi sebanyak 56 gram. Apa yang kita tuliskan di R sini, kita boleh bandingkan dia sama massa 14, 3, sama 17. Dari sini mau ke 56 dikali sama 4. Berarti yang dari sini mau ke 56, kalau kalian mau ngitungnya pakai matematika ya silahkan. Berarti pakai perbandingan. Perbandingan massa 14 hasilnya 56. Perbandingan massa 3 berapa? Ya berarti cara ngitungnya adalah 3 dibagi 14 dikali sama 56. Atau dikali sama faktor pengalinya ya. Faktor pengalinya kan 4. Berarti 3 kali 4 hasilnya adalah 12 gram. Di kimia, tujuan daripada reaksi kimia itu adalah untuk membentuk produk. Dalam hal ini produknya adalah NH3. Jadi pada saat awal, pada saat mula-mula NH3-nya itu nggak ada angkanya. Kalau kita lihat di kimia, di sebelah kiri sama di sebelah kanan, di sebelah kiri itu sifatnya selalu berkurang. Karena dia kan kepake. Jadi 21 gram kepake 12, berarti artinya ada sisa sebanyak 9 gram. Nah, sementara nitrogennya di sebelah kanan itu sifatnya adalah bertambah. Jadi mula-mula ditambah sama sesuatu angka di sini itu adalah sisa. Nah, angka di sini berapa? Ya tinggal kaliin. Dari 14 mau ke 56 dikali 4, berarti 17 dikali 4 juga. Atau untuk perbandingan hukum Pros ini kita bisa tambahkan sebenarnya. 56 ditambah sama 12. Berapa ya? 68 gram. Ini juga 68 gram. Jadi karena soalnya itu adalah dalam bentuk kalimat, tujuannya kan mau nanya berapakah massa amonia yang dihasilkan. Ya berarti kita tinggal tulis massa NH3 yang dihasilkan, tinggal tulis sama dengan 68 gram. Jangan ditulis kayak seperti ini doang ya. Soalnya ada beberapa guru yang dia nggak ngerti. Ini maksudnya apa sih? Jadi atau mungkin dia ngerti tapi karena penulisannya kita nggak benar, maka kita disalahin. Jadi tulis massa NH3 yang dihasilkan adalah 68 gram. Soal ini udah selesai. Terus kemudian kita ke yang berikutnya. Cek dulu perbandingannya. 9 gram amonium tepat bereaksi dengan 8 gram oksigen membentuk 17 gram Al2O3. Coba lihat tambah-tambahnya sama nggak? 9, 8, 17. Ya berarti sama dong. Terus kemudian kita tinggal tulis aluminium ditambah sama oksigen. Ya tulis saja O. Hasilnya adalah Al2O3. Perbandingannya jangan ditulis di koefisien, tulis atasnya 9 dibanding sama 8 dibanding sama 17, tulis di bawahnya juga boleh. Terus kemudian di sini kita tulisin mula-mula reaksi sisa Al2O3-nya mula-mula nggak ada kan. Terus kemudian tulis jika setelah percobaan terdapat 102 gram Al2O3, jadi kita tulisnya di sini 102 gram, nggak usah tulis satuan juga nggak apa-apa. Terus kemudian ada sisa aluminium, jadi kita tulisnya di aluminium di bagian sisa di sini 15 gram. Udah ngerti kan? Nah ini cara nulisnya doang. Tujuan soalnya mau nyari tahu berapa massa aluminium dan massa oksigen pada masing-masing reaksi. Jadi kita diminta untuk mencari ini. Aluminium mula-mula berapa, oksigen mula-mula berapa. Nah karena dia sudah tahu 102 ini dan 102 ini dia asalnya dari perbandingan yang 17. Jadi kita mencari faktor pengalinya berapa. Dari 17 ke 102, kalau misalkan di dekat Anda ada kalkulator, ambil ya, maksudnya supaya gampang hitungnya.
102 dibagi sama 17, berarti hasilnya adalah 6. Jadi faktor pengalinya dari sini ke sini itu adalah 6. Karena dia itu mula-mula nggak ada, terus kemudian hasilnya tiba-tiba muncul 102, berarti dia bereaksi atau reaksinya sebanyak 102. Faktor pengalinya 6, atau dia sebenarnya dari sini ke sini, bukan ke sisa. Jadi di sini kali 6 semua, berarti dari sini mau ke sini kali 6. Kali 6 berapa ya? 48. Terus kemudian karena di sini itu sisanya 15, berarti artinya di sini reaksi pembatas dong. Kan dia ada sisa. Nggak mungkin dua-duanya sisa, pasti salah satu yang sisa. Kayak seperti tadi telur dan tepung. Karena sisanya 0, berarti oksigennya mula-mula 48 gram. Terus kemudian aluminiumnya dari 17 mau ke 102 tadi kan kali 6. Berarti ini 9 juga dikali 6. 54. Cari tahu mula-mulanya, ya yang atas kurangi 54 hasilnya 15, berarti harusnya atasnya berapa? 9, atas lagi 6 ya, benar gak sih? 9 kurangi 4, 15, 9 kurangi 4, 9 kurangi 4, 5, 6 kurangi 5, ya betul, 69 gram. Jadi dalam hal ini massa aluminium mula-mula sama dengan 69 gram. Terus kemudian massa daripada oksigen mula-mula sama dengan 48 gram. Kalau di sekolah tulis yang bagus ya, ini tulisannya kan jelek. Oke, yang berikutnya kita masuk ke Dalton. Nah, di sini di Dalton kita mau membandingkan, si Dalton bilang apa ya? Si Dalton dia bilang bahwa jika massa salah satu unsur yang menyusun senyawa dibuat sama, maka perbandingan massa unsur-unsur penyusun yang lain mempunyai perbandingan bulat dan sederhana. Agak susah ya maksudnya. Maksudnya gini. Jadi kalau misalkan kita punya CO sama CO2, C sama O, dia membentuk CO sama dia membentuk CO2. Saya tulisin lagi di dalam sistem periodik unsur yang tadi. C kan nomor atom 6, nomor massa 12. O itu kan nomor atom 8, nomor massa kan 16. Jadi kalau misalkan kita pakai perbandingan untuk C sama O, di dalam CO maupun di dalam CO2, ya dilihat perbandingannya berapa. Perbandingan ini berarti C-nya ada 12. 12 dikali sama 1 berarti 12. Oksigennya kan ada 1 di dalam CO. Berarti 16 dikali sama 1. Berarti hasilnya 16. Nah, sekarang CO2. C-nya kan cuma 1. Berarti di sini 12 kali 1, 12. Oksigennya kan nomor massanya 16. 16 dikali 2 nih. Berarti 32. Nah, si Dalton bilang, kalau salah satu unsur massanya itu dibikin sama, unsur yang lain itu mempunyai perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Ya jadi karena ini angkanya sama-sama 12 ya saya bikin aja C-nya 1. Gampang. Nah dari 12 ini mau ke 1 berarti kan dibagi 12. Berarti 16 ini harusnya dibagi 12. 16 bagi 12. Ya sederhanain kali. Berapa ini? Sederhanain ini 1 dibanding sama dibagi 4. 4 dibagi 4 3. Terus kemudian kalau untuk yang ini dari 12 mau ke 1 berarti kan dibagi 12. Berarti di sini 32 dibagi sama 12. Cilin dong. 1 dibanding berapa ya? Bagi 4. 8 bagi 4 berarti 3. Nah, sekarang kita tinggal tulis oksigen pada senyawa 1 itu maksudnya CO dibanding sama oksigen pada senyawa 2. Pada senyawa 2 itu maksudnya CO2, yaitu perbandingannya adalah 4/3. Jadi kita masukin angka ini dibanding sama 8/3. Cilin, 3 sama 3-nya bisa coret, 4 sama 8 berarti 1/2. Nah, maksudnya Dalton ini itu adalah bilangan bulat dan sederhana. Yang ini itu adalah bilangan bulat juga. Jadi kita akan selesai untuk membuktikan daripada hukum Dalton jika angkanya itu sudah ketahuan, hasil angkanya 1/2 ini ketahuan. Jadi kalau misalkan kita belum ketemu angka ya berarti kita nggak bisa membuktikan hukum Dalton. Jadi setelah dia terbukti berarti tinggal tulis berarti unsur. Berarti perbandingan daripada unsur C dan O pada kedua senyawa di atas itu sesuai dengan hukum Dalton. Tinggal ditulis. Bisa nggak sesuai? Ya bisa, ya tinggal tergantung soalnya.
Ya kalau soalnya nggak sesuai, tulisnya nggak sesuai. Oke, terus kemudian soal berikutnya. Unsur N dan O membentuk dua senyawa. Masa N pada senyawa 1 adalah 7/23. Masa N pada senyawa 2 adalah segitu. Ya tinggal tulis. Jadi di sini tulis. Ini ada N sama ini ada O. Ini pada katakanlah senyawa 1. Perbandingannya berapa tuh? Nitrogen pada senyawa 1 7/23. Saya tulis ya 7/23. Jadi O-nya berapa ya? Ya kan totalnya kan 1. Berarti 1 dikurangi 7/23. Berarti 16/23 dong. 23. Ya betul. Terus kemudian pada senyawa 2. Pada senyawa 2 berarti mana tadi? Massa nitrogen pada senyawa 2-nya kan adalah 12/9. 12/9. Waduh, ini salah soal nih pasti. Salah soal nih. Ya udah, saya terusin aja. Tapi saya balik ya. Berapa kek? Saya ganti 2/9 lah. Nggak usah 12/9. Jadi nitrogen pada senyawa, ini pasti salah karena masa nitrogen pada senyawa 2 melebihi 1 bagian kan totalnya kan 1 bagian. Ini 2/9. Ya sudah saya ganti 2/9. 2/9. Berarti punya oksigennya berapa? 1 dikurangi 2/9 kan? 7/9. Ya udah dibandingin nitrogen banding oksigen. Siapa yang mau dibikin perbandingannya 1? Nitrogen? Ya udah nitrogen. Ini angkanya sama-sama jelek. Jadi kalau misalkan kita bandingin, perbandingannya adalah 1. Ini 1 juga. Jadi kalau dari sini mau ke sini berarti kan dibagi sama 7/23 kan. Ya ini sekarang tinggal dibagi 7/23. Berarti perbandingannya adalah 16/7. Terus dari sini mau ke sini berarti kan dibagi sama 2/9. Berarti ini dibagi 2/9. Berarti 7/2. Oke. Jadi di sini kalau misalkan kita mau bandingin, saya mau bandingin O pada senyawa 1, terus kemudian ada O pada senyawa 2. Perbandingannya O pada senyawa 1 16/7, O pada senyawa 2 7/2. Berarti perbandingannya adalah 32/4/9. Jadi sebenarnya yang dimaksud bilangan bulat dan sederhana itu apa? Sebenarnya nggak ada batasan. Dia batasannya berapa? Jadi kadang-kadang hukum Dalton ini ada beberapa orang yang karena dia nggak ada batasannya, ya kadang-kadang orang agak bingung. Ya pokoknya sepanjang kita sudah mendapatkan bahwa perbandingan yang atas itu adalah bilangan bulat, yang bawah adalah bilangan bulat, ya berarti tinggal tulis bahwa dia memenuhi hukum Dalton. Tulis sendiri ya. Dan kita sudah selesai untuk bagian yang tentang hukum Proust, hukum Lavoisier, dan hukum Dalton.